selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Sagittarius ya di minggu kedua bulan Mei 2025. Oke, buat para Sagi ya, mari kita cek ya kehidupan kamu karena kita udah masuk ke tema mingguan teman-teman ya. Udah masuk ke 2 Mei. Mari kita lihat yang akan terjadi itu gimana di minggu kedua ini. Jauh lebih baikkah dari minggu pertama? Atau mungkin ada sesuatu yang katakanlah di sini bikin kamu jadi nggak happy. Tapi apapun itu yang akan bikin nggak happy segala macam dijadikan untuk mawas diri ya. Karena mungkin kamu bisa menghindari hal-hal yang nggak perlu dilakukan yang bisa menjadi penyebab kenapa kamu nggak happy nantinya kayak gitu ya. Langsung aja buat Sagi kita tarik dulu energinya kamu di sini ya. 2025. Sekali lagi. 2025. Oke teman-teman, dan untuk kalian juga ya yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus jadi tahu juga tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang lagi kamu miliki ya. Langsung aja di bottom of the decknya ada kartu The Fool. Nah lihat nih, ada yang baru-baru, awalan baru di minggu kedua Mei ini buat kamu. Cuma memang yang akan terjadi pertama-pertama awal-awalnya mungkin Sagi ini akan dihadapkan kepada situasi dan kondisi yang menggantung lah gitu. Ada hal-hal yang dimana nantinya kayak gini loh. Kalau aku lanjutkan apa istilahnya? Kalau aku lanjutkan sulit, aku pertahankan juga nggak ada hasil gitu. Jadi ada hal-hal yang kayak kamu harus berkorban dulu, atau bisa jadi kebalikannya. Kamu sudah berkorban untuk suatu hal tapi nggak ada hasilnya ya, dan kamu terpaksa melepaskan tapi udah sayang, kayak kepalang tanggung, udah kepalang basah kak, seperti itu ya. Dan di minggu kedua ini juga ada potensi konflik yang akan berakhir antara kamu dan seseorang ya. Dan sepertinya kamu yang memenangkan konflik ini, kayak ada perjanjian damai yang dibuat ya. Tapi ini masih menjadi inner konflik buat kamu ya. Lalu juga saat gini ada potensi kalau aku lihat untuk membuat rencana, planning, terutama tentang planning keuangan ya. Karena ada potensi tentang pekerjaan baru di minggu kedua ini yang membuat kamu mungkin jadi harus berencana kayak besok aku akan tinggal di sini kalau kerja di daerah ini, terus mungkin aku akan ngekos, aku makan sekian, uangnya bla 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 gitu ya. Jadi ada membuat rencana untuk suatu pekerjaan baru. Karena ada potensi memang untuk para Sagi terutama yang belum bekerja ya, ada potensi loker baru di minggu kedua ini. Cuma terkadang juga ada Ten of Swords. Hati-hati terhadap hal-hal yang bisa gagal karena kesalahan sekecil apapun itu ya. Jadi aku lihat kesalahan apapun itu yang kamu perbuat di minggu kedua ini, sekecil apapun, akan bisa membuat kamu jadi ngerasa kayak runtuh, gak berguna, merasa di bawah padahal kecil gitu ya. Jadi hati-hati, patut dihindari nih ya. Dan lalu juga ada Eight of Pentacles. Aku lihat sih ada perkembangan soal kondisi keuangan di minggu kedua ini ya. Kan ada potensi tentang ini ya, sumber penghasilan baru tuh Sagi. Jadi akan ada perkembangan soal keuangan, peningkatan lah, progres gitu ya. Dan ini kan lagi-lagi tentang potensi pekerjaan baru ya, sumber penghasilan baru, cuan baru, seperti itu, ambisi baru ya. Tapi kalau soal perasaan kamu memang cenderung lebih sensitif, agak sensian Sagi ini kalau aku lihat di minggu kedua ini ya. Dan di bottom of the decknya ada kartu The Fool. Tapi ya Sagi ya, apapun itu kalau aku lihat di minggu kedua ini akan ada suatu babak baru, awalan baru di dalam kehidupannya kamu yang membuat kamu tentunya akan menjadi jauh lebih baik. Bisa jadi Ten of Swords kamu ini ya akan bisa terobati loh ya dengan The Fool yang akan hadir di sini gitu. Oke. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta untuk kehidupan Sagittarius ya di minggu kedua Mei 2025. Yang pertama, kamu dipesankan katanya apapun itu ya yang terjadi di dalam kehidupannya kamu di minggu kedua, raihlah segala sesuatunya dengan cinta. Pakai hati, pakai perasaan, jelas, terarah, terukur ya. Supaya di sini kamu nggak ngawang gitu loh dalam mencapai tujuannya kamu ya. Lalu yang kedua di sini kamu juga dipesankan katanya
Kamu itu sesungguhnya ya, kayak manusia itu Sagi ya, terbatas pada apa yang dibayangkan atau apa yang dia percayai tentang dirinya, apa yang dia bisa dan dia tidak bisa. Jadi selama kamu percaya bahwa diri kamu itu tidak terbatas ya dalam melakukan hal apapun gitu, maka kamu akan bisa melakukan apapun juga gitu. Jadi nggak perlu membatasi diri hanya dengan pemikiran kita doang gitu. Wah, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Itu menambah kita tuh jadi nggak bisa. Tapi kalau kita berpikir aku bisa nih ya, nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa ya, apapun itu yang akan dilakukan ya. Jadi jangan terbatas gitu dalam pemikiran atau prasangka terhadap dirimu sendiri ya. Lalu yang ketiga di sini, intinya Tuhan aja percaya kamu bisa, kenapa kamu enggak ya, dalam menggapai apa yang kamu mau. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan listen to your inner voice ya, dengarkan hati kecilmu ya, sebelum kamu melakukan hal apapun, sebelum mengambil keputusan apapun, gitu aja. Oke, dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Sagi di minggu kedua. Itu energi paling kuat ada Capricorn, Scorpio, Libra, gitu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Sagittarius.